Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian Al-Qur'an di dalam tafsir Ibnu Katsir, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa menghadiri kembali kajian Al-Quranul Karim dalam tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita pelajari di akhirat akan bisa memberikan syafaat kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada surat Al-An'am ayat 126 ya. Udah ketemu Pak ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Qad fassalna liqaumi, karena qaf tidak liqaumi tapi apa? Liqaumi yadhakkarun. Saya ulangi. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun.
lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Ya, 2 ayat. Sebelum saya mulai, saya ulang lagi bacanya, tapi tanpa diikuti. Tanpa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Wa hadza, dan inilah, kata hadza inilah. Kata hadza itu ismul isyarah. Isim isyarah itu artinya huruf untuk menunjuki, kata bukan huruf, kata untuk menunjuki, tapi lil qarib, dekat. Kalau zalika jauh. Maka inilah maksudnya Al-Qur'an yang kita baca. Siratu rabbik, dan inilah jalan Rabb kamu. Kata-kata sirat itu diidopatkan. Kalau kita belajar bahasa Arab ada yang namanya mudhof dan mudhof ilaih. Diidopatkan itu artinya digabung dengan kata-kata rabbik, siratu rabbik, untuk menandakan bahwa jalan itu mulia karena jalan kepada Rabb kamu. Jadi untuk menjelaskan apa? Jalan itu mulia. Wa hadza siratu rabbika, dan inilah siratu rabbik, jalan Rabb kamu, mustaqima, dalam keadaan lurus. Kata-kata mustaqima itu menjadi hal, makanya dibaca mustaqima. Jadi lagi-lagi memang harus memahami Al-Quran juga dengan ilmu nahwu dan ilmu sorof, ilmu bahasa Arab. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu ada ilmu nahwu dan ada sorof. Untuk apa? Untuk memahami Al-Quran. Sebab Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Qad fassalna, sungguh. Qadnya itu huruf taukid, sungguh, betul-betul. Fassalna, kami telah jelaskan ayati, ayat-ayat ini liqaumin yadhakkarun, bagi kaum yang mereka mau berpikir, yang mau mengingat. Dari kata-kata zikir, berpikir dan mengingat. Lahum darus salami 'inda rabbihim. Lahum, untuk mereka yang berpegang kepada siratu rabbi, jalan Rabbnya, untuk mereka adalah darussalam, tempat yang selamat. Salah satu nama surga itu namanya apa? Darussalam. Jadi salah satu nama surga itu apa? Darussalam. Itu salah satu apa? Nama surga. 'Inda rabbihim, untuk mereka darussalam, 'inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, di sisi Tuhan mereka.
wa huwa waliyuhum, dan dialah Allah waliyuhum, pelindung mereka, bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Jamaah sekalian, apa relevansi atau munasabatul ayat, relevansi ayat sebelumnya dengan ayat yang kita baca pada malam ini? Kalau ayat sebelumnya menjelaskan bahwa orang-orang yang diberikan hidayah, maka dia akan lapang dadanya. Akan lapang dadanya. Dan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan hidayah, maka dadanya akan sempit dan sesak. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita yang sekarang Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang thoriqud dhalin, jalan orang-orang yang sesat kemarin, di mana ketika mereka berada di jalan yang sesat, maka mereka akan menghadapi sesaknya hati mereka, sempitnya hati mereka, yang akhirnya mereka apa? Terhalang dari jalan tersebut, yaitu terhalang dari jalan yang benar. Kemudian setelah itu ayat ini menjelaskan kepada kita tentang betapa mulianya apa yang disampaikan oleh Rasulnya berupa hidayah dan dinul haq, agama yang hak, al-huda wa dinul haq, yaitu Islam, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadza siratu rabbika mustaqima, dan inilah jalan Rabb kamu mustaqima, yang lurus. Makanya kan kita dalam setiap membaca Fatihah, kita membaca surat atau ayat iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Hidayah atau dinul haq, yaitu al-iman, al-islam, wal Quran. Kata para ulama apa? As-siratal mustaqim adalah al-iman, al-islam, dan al-Quran. Tiga pendapat ini saling berkaitan, saling mendukung. Artinya tiga pendapat ini tidaklah terjadi benturan. Kenapa? Karena tiga pendapat ini saling mendukung. Karena iman itu menghasilkan Islam, kemudian didasarkan dengan Al-Quran. Kemudian mustaqiman, jalan itu lurus, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu melalui wahyu berupa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan produk hasil pemikiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang kafir sebelumnya, yang mengatakan Quran itu kan hasil produk pemikiran apa? Rasulullah, mengabdopsi dari kitab Taurat dan Injil. Padahal kalau kita lihat, Rasulullah SAW disebutkan an-nabiil ummi, nabi yang ummi, la yaqra wa la yaktub, dia tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Hikmahnya, jangan sampai ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hasil karya Rasulullah SAW dengan tulisan beliau. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak pernah membaca kitab Taurat kah atau Injil kah atau Zabur. Jadi Rasulullah tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, Rasulullah tidak pernah belajar kitab-kitab sebelumnya kepada ahlul kitab, baik dari orang-orang kalangan Yahudi atau Nasrani. Kalaupun beliau pernah bertemu dengan ahlul kitab seperti Waraqah bin Naufal saat turunnya wahyu yang pertama, maka Rasulullah SAW dipertemukan oleh Khadijah, istrinya, kepada Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal ini apa? Ahlul kitab. Dan dia tahu bahwa
yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira itu adalah apa? Malaikat Jibril yang dikenal dengan apa? An-Namus. Hadza Namus. Itu malaikat Jibril maksudnya. Kemudian kalaupun Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Buhara, itu juga Rasulullah SAW masih kecil. Dan Buhara juga tidak menyampaikan tentang kitab sebelumnya, cuman hanya menyampaikan tentang tanda-tanda nubuah, kenabian yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Dan Bukhari itu tahu. Sehingga ditanya siapa ini orang tuanya. Orang tuanya apa? Abu Thalib. Dia orang tuanya meninggal, jadi tahu bahwa dia yatim gitu. Tapi yang bertanggung jawab ini Abu Thalib. Lalu dipesan kepada pamannya, bawa anak ini pulang, karena kalau apa? Ketahuan oleh orang Yahudi dia akan dibunuh. Amankan dia, selamatkan dia. Kenapa? Kelak dia akan menjadi orang besar. Itu kata Buhara. Kenapa? Ada tanda-tanda kenabian dalam dirinya. Jadi tidak pernah mempelajari tentang kitab-kitab sebelumnya. Sehingga Al-Quran adalah bima auhayna ilaika hadzal Quran. Yaitu kami wahyukan kepadamu hai Muhammad Al-Quran. Jadi Al-Quran itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran itu adalah huwa siratullahil mustaqim. Dia jalan Allah yang lurus. Jalan Allah yang lurus maksudnya apa? Dinul Islam. Maka dalam hadis Rasulullah SAW di dalam riwayat Al-Hadis dari Ali tentang sifat Al-Quran, sifat Al-Quran itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, huwa siratullahil mustaqim wa hablullahil matin. Itu sifat Al-Quran. Al-Quran itu adalah jalan Allah yang lurus. Al-Quran. Artinya kalau kita berpegang kepada Al-Quran, kita akan berada dalam jalan yang lurus. Kemudian Al-Quran itu adalah wa hablullahil matin. Dia adalah tali Allah yang kuat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bersatu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian, bersatulah kalian bihablillahi jami'an, dengan tali Allah semua. Artinya kita semuanya diperintahkan untuk berpegang teguh dan bersatu di dalam mengikat diri kita dengan tali Allah. Apa yang dimaksud dengan hablullah? Al-Quran. Ada juga yang menambah dengan as-sunnah. Artinya orang itu tidak akan bisa bersatu padu kecuali mereka berpegang kepada Al-Quran dan as-sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dan di sana juga ada as-sunnah untuk menyatukan semua manusia dengan dasar kitab yang satu, dengan nabi yang satu, dengan Tuhan yang satu, kiblat yang satu, dengan cara ibadah yang sama. Itulah disatukan dengan Al-Quran. Terjadi penyebab perpecahan itu karena orang sudah meninggalkan Al-Quran, maka terjadilah perpecahan. Bikin di kelompok ini, muncullah yang disebut dengan Syiah, yang disebut dengan Khawarij, yang disebut dengan Murji'ah, yang disebut dengan Mu'tazilah. Jadi berkelompok-kelompok. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, "Sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah." Kelak nanti umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya mereka berada di neraka. Illa al-firqah al-wahidah an-najiyah. Kecuali firqah kelompok yang satu yang akan selamat.
Mendengar ini maka di antara sahabat ada yang bertanya, "Manhum al-firqah an-najiyah ya Rasulullah?" Siapa itu yang disebut dengan al-firqah an-najiyah ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Hum ma ana alaihi wa ashabi." Mereka adalah kelompok-kelompok yang mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Siapa mereka? Ahlussunnah wal Jamaah yang senantiasa mengikuti sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Kenapa Khawarij nggak masuk? Karena Khawarij mereka bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Khawarij dia juga pakai Al-Quran sama dengan kita. Mereka juga membaca Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam hadis di mana Rasulullah ketika menceritakan tentang Khawarij, mereka adalah orang yang ibadah yang kalian tidak akan mampu untuk menandingi ibadah dia. Khawarij itu. Mereka membaca Al-Quran dan menangis. Tapi mereka membaca Al-Quran cuma sampai lak-lakannya doang, atau lak-lakan, tenggorokan doang. Gak sampai ke hati. Kenapa? Karena mereka berani mengkupur-kupurkan sahabat. Kelompok Ali, kafir. Kelompok Muawiyah, kafir. Abu Bakar, Umar, kafir. Yang mukmin cuma dia doang. Padahal kita nggak boleh sembarangan untuk mengkafir-kafirkan orang, nggak boleh kita sembarangan. Kita tidak boleh sembarangan untuk mengkafir-kafirkan orang, tapi dia berani. Kenapa? Karena Khawarij dia berdalil ketika terjadi tahkim tentang pergantian khalifah antara Ali dengan Muawiyah, maka akan terjadi tahkim. Maka dianggap pentahkiman ini tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan hukum Allah. Sementara mereka mengatakan, "Ala inna hukma lillah." Ingatlah sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Ketika disampaikan kepada Ali, maka Ali mengatakan, "Kalamul haq urida bihil batil." Ucapannya benar, hukum itu hukum Allah, tapi yang dimaksud dengan dia adalah kebatilan. Pakai Al-Quran, gitu. Pakai hadis, tapi penjelasannya batil. Penjelasannya apa? Batil, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, di sinilah jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau sudah meninggalkan Al-Quran dan hadis, akan terjadilah perpecahan di antara umat Islam. Mengapa di zaman Rasulullah SAW dan di zaman para sahabat umat Islam bersatu? Karena masih berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Apalagi sekarang, wah banyak banget apa kelompok-kelompok yang ini yang itu semuanya merasa benar itu kan itu. Maka Rasulullah menjelaskan siapa yang betul. Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah kelompok yang mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Selama mereka berpegang pada Al-Quran, di samping itu juga mereka berpegang kepada hadis, sunnah Rasul, dan juga sunnah sahabat, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat sunnah ya. Sunnah ini bukan sunnah yang sebagaimana ulama fikih. Ulama fikih mengatakan ma yusabu ala fi'lihi atau ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Diberikan pahala bagi orang yang melakukannya. Wala yu'aqabu, dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Itu kan sunnah dalam ilmu fikih. Tapi sunnah dalam hadis, ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan kana au fi'lan au takriran. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan Nabi, qala Allah Ta'ala, wa fi'lan, dan perbuatan Nabi, di mana para sahabat meriwayatkan tata cara salatnya Rasulullah SAW, tata cara wudunya Rasulullah SAW, itu kan fi'lan Nabi. Au takriran, atau takrir, sesuatu yang Rasulullah SAW menyetujui. Ketika sahabat melakukannya, Rasulullah tidak melarang. Tapi Rasulullah diam. Diamnya Rasulullah itu menjadi hukum bahwa itu dibolehkan.
Jadi diamnya Rasulullah. Kenapa? Karena kalau dilarang pasti Rasulullah udah melarang gitu. Pasti Rasulullah apa? Udah melarang. Nah, ini hadis. Hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau hadis itu apa? Hadis itu berupa ilmu. Kalau sunnah itu udah prakteknya. Makanya apa? Sunnah ya. Biasanya kalau yang disebut hadis itu apa? Ilmu mustalahul hadis gitu. Ilmu hadis. Ya. Tapi kalau sunnah, walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan al hadis ya identik dengan as-sunnah gitu. As-sunnah ya identik dengan apa? Hadis. Gitu. Jamaah sekalian, jadi dari sini kita diperintahkan untuk bersatu dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena sifat Al-Quran itu apa? Bihablillah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Qad fassalnal ayati, sungguh kami telah jelaskan ayat-ayat kami, udah diterangin oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an. Sudah ditafsirkan. Dan itu bisa dilakukan, bisa apa? Dipikirkan bagi orang-orang yang liqaumi yadzakkarun, bagi kaum yang ingin mau mengambil pelajaran. Artinya apa? Bagi kaum yang mereka mau memahami Al-Qur'an. Bagi kaum yang memiliki kepedulian terhadap Al-Qur'an. Sehingga mereka mau berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Yang dimaksud dengan berpikir tentang Allah maksudnya apa? Mempelajari Al-Qur'an. Tentang Rasulnya mempelajari hadis. Itu maksudnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, orang-orang yang seperti ini yang berada di as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yaitu al-Islam wal iman wal Quran, lahum darussalam. Untuk mereka adalah darussalam. Apa yang maksud dengan darussalam? Al-jannah, bagi mereka surga. Karena salah satu nama surga itu apa? Darussalam. Apa sih artinya dar? Tempat. Assalam, damai. Jadi apa? Darussalam itu apa? Tempat yang damai. Jadi kalau di surga itu tempatnya damai, nggak ada keributan di sana. Nggak ada yang berantem di surga itu. Nggak ada yang rebutan kapling. Nggak ada yang apa? Rebutan kapling sana. Semuanya apa? Tenang, aman, selamat orang, sejahtera, damai. Darussalam. Makanya nama Gontor itu, pondok pesantren itu namanya apa? Orang kenal aja dengan Gontor dong ya. Padahal namanya apa? Darussalam Gontor Ponorogo. Tenang gitu. Assalam. Ya. Ada hadis yang sangat menarik. Yang hadis ini diriwayatkan oleh yang namanya Abdullah bin Salam. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Al-Hakim menjelaskan tentang hadis ini. Ya. Ketika Abdullah bin Salam sebelum dia masuk Islam, maka dia ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Salam ini adalah min ahlil kitab, dari kalangan Yahudi. Jadi dia orang pintar, minal ahbar, pendeta dia. Jadi dia tahu betul tentang kitab-kitab apa sebelum Al-Quran, kitab Taurat, apa Zabur, dia tahu betul. Kemudian dia membaca bagaimana sifat-sifat Rasul yang ada di dalam kitab yang dia baca, Taurat. Lalu dia ingin bertemu tuh. Akhirnya dia nguping-nguping, ternyata Rasulullah datang apa? Ingin datang ke Madinah. Dan ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, dia dengar itu. Ja'a Rasulullah, Ja'a Rasulullah. Rasulullah datang, dia datang. Pas dia datang, dia lihat, dia perhatikan bagaimana apa? Rasulullah SAW dari dekat. Fisiknya, akhlaknya. Ternyata apa yang dia saksikan dalam diri Rasulullah SAW percis apa yang dia baca di dalam kitab Taurat tentang sifat-sifat Nabi, akhlaknya itu percis. Ya. Salah satu yang dipesankan kemudian dia masuk Islam. Dan salah satu orang Yahudi yang pertama masuk Islam dari kalangan apa Yahudi apa?
Abdullah bin Salam disebutkan. Dan dia tokoh. Di kalangan Yahudi tokoh. Kemudian salah satu yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, dan hadis ini akhirnya menjadi riwayat Abdullah bin Salam. Namanya siapa? Abdullah bin Salam. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, ayyuhan nas abshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Bayangkan, begitu indahnya kalimat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang buntut hadisnya itu semuanya mim dan ditutup dengan assalam. Ditutup dengan apa? Assalam. Yang meriwayatkan hadis pun Abdullah bin Salam. Jadi indah banget. Makanya luar biasa. Jadi hadis Rasulullah itu luar biasa. Kalimatnya itu apa? Luar biasa. Singkat, padat. Apa kata Rasulullah SAW kepada manusia, dan di situ juga ada Abdullah bin Salam, dan akhirnya beliau meriwayatkan hadis ini. Kata Rasulullah, ayyuhan nas, hai manusia, absus salam, sebarkan salam, perbanyaklah salam. Maksudnya apa? Menyebarkan tahiyah, memberi salam kepada orang. Jangan sampai kita segan-segan untuk menyampaikan salam ketika kita ketemu dengan teman kita. Makanya kata Rasulullah, hendaklah kita menyampaikan salam kepada yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Ada sahabat yang memang dia tiap hari keluar untuk apa? Menyampaikan salam. Ini salam penting. Kenapa? Karena salam itu bukan hanya sekedar apa? Ucapan salam. Bukan hanya sekedar salam nasional, bukan itu saja, bukan. Tapi dia adalah doa. Ketika kita menyampaikan assalamualaikum, itu artinya apa? Semoga Allah memberikan keselamatan kepada engkau. Maka dijawab waalaikumsalam, didoakan lagi kita. Maka yang pertama absus salam, sampaikanlah salam. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa la tahabbu. Kemudian apa? Rasulullah menyampaikan, awala adullukum, maukah aku tunjuki kepada kalian agar kalian bisa tahabu, saling mencintai. Dengan sebab ini kalian akan saling mencintai. Apa itu? Absus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Kenapa? Karena salam itu kita saling mendoakan, bukan saling nyumpahin, tapi apa? Saling mendoakan. Itu salam. Apalagi kalau kita masuk ke rumah kita, kita sampaikan salam kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Jangan kita masuk salam apa? Ke rumah nyelonong, masuk nggak ketahuan, keluar nggak ketahuan, kan gitu. Masuk kamar pun nggak ketahuan. Ada di sini. Iya, tadi habis dari luar. Kenapa nggak salam? Salam. Kita keluar nih, terus kita masuk salam. Nanti kita keluar lagi, masuk lagi salam. Jadi berapa kali salam kita menyampaikan apa? Doa kepada keluarga kita. Setiap masuk kita apa? Assalamualaikum. Dan jangan pelit-pelit. Paling tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3. Jadi jangan cuma 1 doang assalamualaikum, kan kita cuma gitu doang. Untuk keluarga kita 3. Semoga kalian yang ada di rumahku mendapatkan keselamatan, warahmatullah, dan mendapatkan rahmat Allah, wabarakatuh, dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau sering ya. Oh, itu nggak ada. 1 aja salam. Cukup. Islam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah mencakup kita. Kalau kita udah dapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat keberkahan, apalagi yang kita cari. Jadi nggak perlu lagi yang lain-lain itu nggak apa. Kita punya salam tersendiri, nggak perlu pakai salam orang lain. Gitu. Kita apa? Diam aja udah.
Diam aja yang gitu-gitu. Kalau di salam yang benar, baru kita jawab. Kalau assalamualaikum, ya. Jangan penambahannya itu jangan kita apa? Penambahannya jangan kita apa? Jangan kita jawab. Gitu. Pertama, yang kedua, memberi salam juga dengan benar. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tuhnya apa? Pendek. Salam juga bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Assalamualaikum. Yeah. Jadi apa? Assalamualaikum pakai alif lam. Assalam ismun min asma'illah. Assalam itu satu nama di antara nama-nama Allah. Assalam itu artinya apa? Yang memberikan keselamatan. Jadi artinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendoakan keluarga kita, anak kita atau teman-teman kita dengan assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu apa? Assalam yang memberikan keselamatan. Jadi jangan sampai kita apa? Segan-segan untuk menyampaikan salam ketika kita masuk ke rumah apalagi. Ustaz, kalau rumah kita kosong gimana Ustaz? Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Assalamu alayna, semoga keselamatan atas kami dan atas orang-orang yang hamba-hamba kami yang soleh. Karena kita nggak ada orang. Kalau kita assalamualaikum, tiba-tiba di dalam itu, waalaikumsalam, ternyata nggak ada orangnya gitu. Kaget lagi kita. Jamaah sekalian, itu penting bagi kita. Jadi itu salah satu bagian apa? Yang kedua adalah absus salam. Yang kedua wa'at'imut ta'am. Dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Kasih makan. Bukan kepada orang fakir aja. Di sini bisa apa? Pertama bisa menjadi sedekah kalau kita berikan kepada orang yang fakir. Yang kedua hibah, hadiah. Hadiah kepada tetangga kita yang mungkin kita kadang-kadang suka bawain gitu ya. Makanya di antara sahabat ada yang apa? Kalau bikin sayur marak, walaupun dagingnya dikit, airnya diluberin tuh banyak. Ditanya apa? Kenapa kok banyak yang? Ya biar bisa kebagian tetangga. Jangan sampai tetangga itu cuman kebauan aromanya masakan doang, tapi nyicipin enggak gitu, makan enggak gitu. Apalagi kalau tetangganya orang yang enggak mampu, lebih kesian lagi. Anak yatim cuman apa? Aromanya doang. Jangan sampai kita bikin apa makanan apa namanya umpamanya kolak duren, tetangga pada apa aromanya kebauan, kita sengaja ngajain kulitnya dibuang di depan biar orang tahu dia habis diduken. Itu kesian. Kalau dia mampu sih enak, tapi nggak mampu kan kesian anaknya, cuman ngelihat kulitnya doang gitu. Kasih bawain gitu. Makanya orang-orang itu apa suka. Ustaz, kalau orang apa orang non gimana orang apa orang-orang yang apa non muslim boleh kita bawain hadiah dan itu menjadikan hak tetangga. Hak apa? Tetangga. Kenapa? Karena sahabat juga ada yang tetangganya Yahudi, kemudian tanya untuk memberikan kepada tetangga kita. Yahudi tapi dia kan tetangga kita, dia mendapatkan hak sebagai hak tetangga. Ya. Itulah Islam mengajarkan kita bagaimana akhlak kita bukan hanya kepada umat Islam tapi juga kepada orang yang di luar kita. Nah, di antara itu tetangga itu yang banyak gimana Ustaz? Makanya cuma sedikit, cari yang paling dekat pintunya dengan pintu kita. Disebutkan apa? Kata para ulama apa? Cari rumahnya dekat pintu kita, pintu dia sama pintu kita apa? Dekat. Artinya apa? Kedekatan kita terhadap tetangga. Kemudian di samping itu juga wasilul arham. Sambung silaturahmi. Baik dari keluarga bapak kita, dari ibu kita, abang kita, adik kita, tante kita, bibi kita, encang-encing kita, itu silaturahim. Ya. Kenapa? Karena nanti silaturahim itu akan ditanya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kata Allah SWT dalam apa? Surat An-Nisa. Ya. Wattaqullaha, dan takutlah kalian kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihil wal arham, yang kalian nanti akan ditanya, akan saling tanya tentang bagaimana hubungan kalian dengan apa? Zawil arham,
hubungan kerabat, hubungan apa? Saudara, itu akan ditanya. Maka sambung silaturahmi. Habis Ustaz salahnya banyakan dia. Udah, kita nggak apa-apa. Kita cari kebaikan dia, jangan kesalahannya. Kalau kita cari kesalahannya, siapapun orang punya salah. Tapi kita cari apa? Kebaikannya. Karena kalau kita cari kebaikannya, maka kita akan senantiasa nyambung. Apalagi dengan abang kita, adik kita, paman kita, tante kita, encang kita, encing kita. Itu apa? Perlu disambung. Kemudian lagi apa? Wasallu bil laili wan nasu niyam. Pakai mim lagi belakangnya. Dan sholatlah di malam hari sedangkan orang-orang pada tidur. Maksudnya apa? Sholatul lail, tahajud. Maka penutup dari hadis tersebut, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan assalam. Tadkhulul jannata bisalam. Artinya lempeng. Artinya Rasulullah SAW apa? Ini makanya Abdullah bin Salam itu ketika Rasulullah menyampaikan ini menarik dia, tertarik. Jadi ketika dia masuk apa? Dalam Islam, justru nggak ditakut-takutin, justru diberikan apa? Diberikan hiburan. Kalau mau masuk surga ini caranya nih. Makanya hadis ini merupakan salah satu sebab yang membuat orang bisa masuk ke dalam surga. Sampaikan salam. Yang kedua apa? Kasih makan orang. Yang ketiga, sambung silaturahim. Yang keempat, sholat malam. Yang kelima, ya udah, Anda akan masuk ke dalam surga dengan gampang. Dan majelis ilmu salah satu yang juga akan memudahkan orang untuk melangkah ke surga. Majelis ilmu. Karena kata Rasulullah SAW apa? Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman surga, maka mampirlah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu yang disebut yang dimaksud dengan taman surga? Kan kita masih di dunia. Ya. Majlisul ilmi atau majlisul dzikir disebutkan. Riyadul jannah majlisul dzikir. Riyadul jannah itu apa? Taman surga itu apa? Majlis dzikir, majlis ilmu. Jadi majlis ilmu yang kita hadir di sini itu diibaratkan seperti taman surga. Makanya pantas kalau kata Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di satu jalan, dia jalan di satu jalan dari rumahnya di jalan, dan di jalan tersebut dia berjalan itu untuk apa? Yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, untuk belajar ilmu. Dia berjalan untuk apa? Mencari ilmu, untuk ke majelis ilmu. Maka kata Rasulullah, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Gampang. Digampangkan oleh Allah SWT untuk jalan ke surga. Kenapa? Karena di majelis ilmu akan disampaikan hal-hal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tentang tauhid, akidah, tentang ibadah, bagaimana cara memahami tentang apa? Al-Quran. Makanya disebut apa? Allah mudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Lahum darussalam inda rabbihim. Bagi mereka darussalam, surga di sisi Tuhan mereka. Wa huwa waliyuhum. Ya, disebutkan oleh Allah SWT. Wa huwa waliyuhum. Dan dialah Allah sebagai hafizuhum, yang akan menjaganya. Allah yang menjaga langsung. Wa nasiruhum, dan Allah langsung yang menolongnya. Wa mu'ayyiduhum, dan langsung Allah yang memberikan kekuatan kepada dia. Bima kanu ya'malu, dengan apa yang mereka kerjakan. Maksudnya apa? Ai jazaan, Allah akan balas mereka terhadap amal-amal mereka yang soleh. Allah balas mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Dengan apa? Bimannihi wa karamihi, dengan sebab karunia dan kemuliaannya. Jadi orang masuk surga dengan sebab karunia Allah, rahmat Allah. Kenapa? Karena dia sudah beramal soleh. Kayaknya bisa ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan ayat ini
akan menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menambah semangat kita di dalam menuntut ilmu, dan menambah kita untuk semangat membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Kita tutup, subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.